Anda bisa bayangkan, inflasi kita sekarang 4%, bahkan akan turun dan sudah mulai turun. Kalau tidak salah, bulan-bulan ini sudah menuju 3%. Coba cari di dunia negara yang inflasinya seperti kita, mungkin hanya 4, 5, 6 negara. Bahkan banyak negara yang inflasinya puluhan persen, ratusan persen. Argentina negara yang sangat kaya, ya. Tanahnya hitam, jumlah penduduknya sedikit, inflasinya 100%. Turki 80%. Belum lagi saya sebut negara-negara lain. Kita bersyukur, dan ini karena, dan harus diakui, ini karena kepemimpinan pemerintah kita. Ini juga karena leadership, karena Pak Joko Widodo dan menteri-menterinya, termasuk saya diantaranya. Boleh dong, emang aku menteri kok, ya benar nggak? Saya timnya Indonesia, kapten kesebelasan tim Indonesia Joko Widodo, aku anggota tim itu. Boleh dong gue bangga, benar? Boleh nggak bangga? Terima kasih. Tapi selalu ada tapinya. Tapinya jangan besar kepala. Kita waspada. Semakin ada keberhasilan, semakin waspada. Saudara-saudara sekalian, tantangan masih banyak. Tadi saya katakan, kondisi dunia tidak baik-baik saja. Eropa dalam keadaan perang yang sangat dahsyat. Saudara-saudara sekalian, perang Rusia-Ukraina, tentara Ukraina diperkirakan sudah gugur lebih dari 300.000. 300.000 orang sudah gugur. Yang luka kurang lebih 150.000. Bayangkan, kalau ukuran Indonesia, ya TNI sudah habis. Demikian dahsyatnya perang di situ. Dan yang sangat berbahaya di situ adalah ada ancaman nuklir. Kalau di situ perang tidak cepat diselesaikan, tidak ada perundingan. Yang saya dengar sekarang sudah mulai ada perundingan diam-diam. Ini mengancam seluruh dunia. Mengancam seluruh dunia. Tapi dengan perang itu saja, akibat perang itu, harga BBM naik. Harga pangan dunia naik. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu India melarang ekspor beras. Padahal India menghasilkan 40% beras dunia. Rusia juga menghentikan ekspor gandum dari Ukraina. Padahal Ukraina dan Rusia menghasilkan cukup besar jumlah pangan dunia, gandum. Karena itu kita harus waspada. Karena itu tadi saya bicara dengan beberapa kepala desa di meja saya. Saya bicara dengan mantan Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Saya minta masukan-masukan bagaimana kita menghadapi krisis pangan dunia. Saya kira ini
pekerjaan bagi kita semua, dan para kepala desa lah yang berada di ujung tombak. Saudara-saudara, mungkin sekarang sudah bisa di bawah kepemimpinan gubernur, para bupati, wali kota untuk mencari, melihat, menghitung lahan-lahan yang tidak produktif. Mungkin ada lahan-lahan yang tidak dan belum ditanam, dan sudah mulai kita mempersiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas. Kita mungkin menambah lahan-lahan pangan, apakah jagung, apakah ubi-ubian, apakah singkong, apakah beras. Saudara-saudara sekalian, saya kira kekuatan kita adalah kalau kita mampu segera mengamankan sumber pangan kita sendiri. Karena itu dari dulu saya selalu menganjurkan, sudah belasan tahun, swasembada pangan. Kita harus swasembada pangan. Kita harus menghasilkan pangan kita sendiri. Karena itu saya juga dapat banyak masukan dari Pak Amran. Kita harus sekarang tanya dan cari pemikir-pemikir yang membawa solusi bagaimana membantu, memberdayakan, memperkuat petani-petani kita. Bagaimana kita harus mencari pupuk ataupun cara-cara menghemat pupuk yang benar, yang bisa operasional dan bisa diterapkan. Ada teknologi baru. Juga kita amankan sumber air, pangan, air, energi berhubungan. Ini kita amankan di saat-saat yang dekat ini. Program pemerintah di mana kita akan meneruskan hilirisasi. Semua kekayaan kita, semua bahan kita harus diolah di tanah air Indonesia. Tidak boleh diekspor sebagai bahan baku. Itu tekad pemerintah, itu tekad Pak Joko Widodo, dan saya juga bertekad untuk meneruskan kebijakan-kebijakan itu supaya Indonesia ini akan makmur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bangga menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Maruf Amin karena berbagai keberhasilan dapat dicapai dalam 2 periode kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Dia menyebut salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi adalah angka inflasi yang dapat ditekan dan dikendalikan, terutama saat dunia menghadapi gejolak ekonomi dan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Ini karena leadership Pak Joko Widodo dan menteri-menterinya. Saya timnya Indonesia. Kapten kesebelasan tim Indonesia adalah Joko Widodo. Aku anggota tim itu. Boleh dong aku bangga, kata Prabowo saat menghadiri acara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dikutip dari YouTube channel Gerindra TV, Senin 7 Agustus 2023. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.